Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang bab 4 tentang perawatan dan troubleshooting komputer. Yang pertama, perawatan komputer. Perawatan komputer adalah suatu kegiatan menjaga komponen komputer baik berupa hardware maupun software dari hal-hal yang dapat membahayakan komputer. Beberapa peralatan yang diperlukan untuk melakukan perawatan komputer antara lain obeng, kues, senter, wadah komponen, tang berujung runcing, vacuum cleaner, anti-static trap, thermal grease atau pesta presesor, semprotan udara bila ada. Perawatan pasif. Perawatan pasif merupakan perawatan yang lebih mengarah pada faktor lingkungan dan benda-benda non-komputer yang membantu kinerja PC. Tahapan-tahapan melakukan perawatan pasif sebagai berikut. A. Memilih lokasi untuk komputer yang bebas dari polusi udara seperti asap, debu, kotoran, dan polusi yang lain. B. Memperkecil kemungkinan terjadinya peningkatan suhu di dalam ruangan, misalnya dengan memberi AC atau kipas angin. C. Menyediakan outer ground dari power yang sudah stabil dan bebas dari gangguan elektris dan intervensi untuk menghindari listrik statis dan risiko tersengat listrik dari casing komputer. Yang kedua ada perawatan aktif. Perawatan aktif merupakan perawatan yang lebih mengarah kepada perawatan komponen komputer, meliputi software dan hardware. Tahapan-tahapan melakukan perawatan aktif sebagai berikut. A. Membersihkan debu di luar dan di dalam CPU serta monitor menggunakan vacuum cleaner atau kuas. B. Membersihkan keyboard dan mouse. C. Membersihkan konektor dan kontak pada konektor slot, konektor power supply, konektor keyboard, konektor mouse, dan konektor speaker. B. Troubleshooting dan perbaikan PC. Untuk melakukan pemeriksaan kondisi hardware pada komputer memerlukan dilakukan diagnosis pada komputer. Dikenal 3 jenis diagnosis yaitu power on self test, diagnosis umum atau rutin, dan diagnosis mencari dan memecahkan kerusakan. 1. Langkah-langkah POS atau power on self test merupakan kondisi di mana setiap kali komputer dihidupkan secara otomatis akan memulainya dengan langkah diagnosis. Munculnya masalah pada sistem saat POS berjalan yaitu kode kesalahan. B. Kode kesalahan 2-5 digit angka. B. Pesan singkat dalam bahasa Inggris. Ada beberapa pesan yang menunjukkan masalahnya. C. Kode pip, suara pip berurutan. Kode pip antar komputer dapat berbeda dikarenakan banyaknya pabrik pembuat motherboard dan ROM BIOS. Artinya untuk kerusakan sama akan diberikan kode pip yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan pabrik pembuat ROM BIOS atau motherboard. POS akan mengunci semua memori pada komputer. Lamanya penguncian tergantung dari besar kecilnya kapasitas memori yang terpasang. Akan tetapi, POS tidak mengecek semua peralatan tambahan atau perluasan seperti printer, modem, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah POS sebagai berikut. A. Tes CPU. B. Tes checksum ROM BIOS, pengetesan checksum ROM BIOS, hasil checksum LSB harus 0. C. Tes timer 1. D. Tes DMAC. E. Tes 16KB DRAM. F. Inisialisasi interrupt controller. G. Tes interrupt controller.
H. Inisialisasi timer 0. I. Tes CRT controller. J. Tes drum di atas 16 KB. K. Tes keyboard. L. Tes disk drive. 2. Diagnosis umum. Diagnosis ini meliputi beberapa hal berikut. A. Konfigurasi sistem. B. Perubahan konfigurasi sistem. C. Format disk. 3. Diagnosis mencari dan membacakan kerusakan. Diagnosis ini meliputi 3 kategori berikut. A. Software bad, command or file name, disk not ready, internal error, dan overflow. B. Configuration error code, configuration to word for memory, 201 error system unit, dan 601 parity check X. C. System lock up. Urutan langkah-langkah troubleshooting diawali saat komputer dinyalakan start up. Kemudian peripheral yang mendukung sistem PC. Berikut penjelasan penanganan troubleshooting pada perangkat keras komputer yang menggunakan Windows 7. Yang pertama, troubleshooting motherboard. Papan induk motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti prosesor dan memori, RAM, ROM, BIOS, serta chip kontrol lainnya. Prosesor bisa disebut sebagai otak komputer, sedangkan motherboard bisa disebut dengan jantung komputer. Pada komputer generasi awal, komponen seperti prosesor dan RAM langsung diletakkan pada motherboard tanpa bisa dilepas sehingga tidak bisa diganti atau ditambah. Berikut beberapa pengecekan yang bisa dilakukan. Pertama, cek sambungan kabel power supply pada kabel tegangan DC. Yang kedua, cek sambungan kabel monitor dan kabel daya monitor. Yang ketiga, cek sambungan kabel power dan kabel data drive. Yang keempat, cek sambungan kabel keyboard. Kelima, cek posisi kunci keyboard. Keenam, cek sambungan saklar reset. Ketujuh, cek sambungan loudspeaker. Kedelapan, cek konfigurasi setting CMOS. Kesembilan, cek semua breadboard atau card yang terpasang pada slot I/O. Yang terakhir, cek semua IC yang terpasang. Ketika semua pengecekan selesai dilakukan, maka dihidupkan shulker power dan cari kesalahan POS. Troubleshooting hard disk. Pada hard disk komputer seringkali juga mengalami kerusakan komponen. Kemungkinan kerusakannya yaitu sebagai berikut. Kasus 1, muncul pesan Windows detect a hard disk problem seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1. Kemudian komputer menjadi lambat dan hang. Masalah tersebut dapat menyebabkan sistem yang menjadi crash, rusaknya hard disk, dan kehilangan data. Penyebab kegagalan hard disk tersebut sebagai berikut. 1. Kesalahan logis atau mekanis pada hard disk. 2. Kerusakan file system. 3. Adanya virus. 4. Kesalahan penggunaan karena melakukan modifikasi terhadap peraturan register, mengubah lokasi file system, memasang plugin yang kurang cocok, dan lain sebagainya. Troubleshooting CD-ROM. Yang pertama, kasus 1, memasang CD-ROM pada komputer, tetapi pada waktu digunakan CD-ROM tidak bisa membaca input atau kasus lain, serta Windows tidak mengenal CD-ROM yang dipasang. Solusi. Yang pertama, buka kembali casing komputer. Pastikan kabel power dan kabel data sudah masuk ke slot yang ada di motherboard dan CD-ROM. Jika ada yang belum dimasukkan, segera masukkan. Yang kedua, cek pemasangan kabel. Pemasangan kabel jangan sampai terbalik, karena jika sampai terbalik, CD-ROM tidak akan bisa terbaca. Yang ketiga, cek driver dari CD-ROM.
yang dipasang pada komputer. Biasanya begitu CD-ROM terpasang, maka Windows akan memberikan pesan menemukan perangkat keras baru yang terpasang. Agar CD-ROM berjalan dengan sempurna, segera install drive yang menyertai CD-ROM tersebut. Yang keempat, apabila CD-ROM masih belum bisa membaca, kemungkinan head atau optik yang ada di CD-ROM tersebut kotor. Untuk membersihkannya, bisa membeli CD cleaner di toko-toko yang menjual VCD. Empat, troubleshooting memori. Kasus 1, memori RAM pada komputer dengan kapasitas melebihi 64 MB, namun DOS tidak mendeteksi RAM sedangkan Windows bisa mendeteksi RAM. Solusi kondisi tersebut wajar dan normal karena DOS pada waktu dirancang hanya bisa mengenali RAM yang terpasang dengan kapasitas 64 MB. Lebih dari 64 MB tidak akan terdeteksi. Berbeda dengan Windows dapat dideteksi semua RAM yang terpasang selama RAM yang dipasang dalam kondisi bagus dan tidak rusak. 5. Troubleshooting monitor. Kasus 1, warna layar monitor berwarna hitam setelah Troubleshooting monitor. Kasus 1, warna layar monitor berwarna hitam setelah komputer dihidupkan. Solusi: pastikan kabel power monitor sudah dimasukkan ke power supply pada casing komputer dan indikator lampu dari monitor sudah menyala. D. Cara perbaikannya adalah gantilah motherboard tersebut dengan motherboard yang baru. 9. Troubleshooting CPU dan DMA. Periksa sinyal A, LE, MEMR, MEMW, IOW, AEN dengan logik probe atau oscilloscope. Diagnosis kerusakan. Apabila sinyal ALE, MEMR, MEMW, IOR, IOW bukan pulsa, cek motherboard bagian CPU. B. Apabila sinyalnya AEN bukan pulsa, cek bagian DMA. Cara perbaikannya adalah dengan mengganti motherboard tersebut dengan motherboard yang baru. Sembilan, troubleshooting CPU dan DMA. Periksa sinyal ALE, MEMR, MEMW, IOR, IOW, AEN dengan logik probe atau oscilloscope. Diagnosis kerusakan. Apabila sinyal ALE, MEMR, MEMW, IOR, IOW bukan pulsa, cek motherboard bagian CPU. B. Apabila sinyal AEN bukan pulsa, cek bagian DMA. Cara perbaikannya adalah dengan mengganti motherboard tersebut dengan motherboard yang baru. C. Pemeriksaan hasil perbaikan hardware. Pertama, pemeriksaan periferal. Setelah melakukan perbaikan hardware, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan hardware dan peripheral. Tools yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan peripheral dan hardware ialah BIOS, System Information, DirectX, Tool CHK DSK, FreeRAM XP Pro 1.40. Yang D, troubleshooting pada software aplikasi. Troubleshooting adalah proses pemeriksaan diagnosis sumber masalah. Proses ini digunakan untuk memperbaiki masalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan produk-produk lainnya. Mungkin itu saja. Saya sampaikan.
yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.